Who's out there? Once more. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul Buck Wild tahun 2013. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu malam di daerah Texas, seorang pria bernama Clyde yang tengah memperbaiki mobil tiba-tiba mendengar suara gaduh dari kabinnya. Lantaran suara itu tidak juga berhenti, maka Clyde mencoba memeriksa. Ternyata dia menemukan sang anak yang bernama Candy sedang ditunggangi oleh seorang pria di pojok kabin. Tapi yang membuat Clyde sangat marah bukanlah hal itu, melainkan oleh kebun bunga tulip yang dia tanami hancur akibat ulah mereka. Alih-alih meminta maaf, pria ini justru langsung kabur. Alhasil dengan emosi, Clyde melemparkan kunci Inggris yang berhasil menumbangkan sang pria. Setelah memerintahkan Candy masuk ke kabin, Clyde melanjutkan pekerjaannya. Namun lagi-lagi suara gaduh terdengar. Merasa kesal, akhirnya Clyde mencari asal suara. Malang kali ini Clyde menemukan hewan aneh yang langsung menyerang dia. Keesokan hari, 4 orang pemuda bernama Craig, Lance, Tom, dan Jerry sedang dalam perjalanan menuju Texas untuk berburu rusa. Craig berkata mereka akan dipandu oleh Clyde yang merupakan pemilik peternakan bernama Buck Wild. Sampai di kota Texas, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Belum sempat melakukan pengisian, sebuah mobil monster berisi gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Billy Ray meminta mereka memindahkan mobil seraya menunjukkan senjatanya. Hence why I'm asking you to move your bloody truck. Melihat itu, tanpa rasa takut Jerry maju menghadang dan memerintahkan Billy untuk mengisi di pompa bahan bakar lain. Di tengah ketegangan ini, seorang penjaga taman perlindungan hewan bernama Shipley datang. Oleh karenanya, Craig menceritakan masalah mereka dengan Billy dan tujuan kedatangan mereka ke kota ini. Mengetahui mereka akan mendatangi Clyde, maka seraya bercanda, Shipley menitipkan pesan agar mereka bertanya kepada Clyde apakah dia pernah bertemu dengan Chupacabra. Kemudian Shipley meminta Billy membubarkan anggotanya. Setelah kejadian ini, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju peternakan Clyde. Selama menunggu kedatangan Clyde, mereka merasa penasaran apa yang dimaksud dengan Chupacabra. Mendengarnya Jerry menjelaskan kalau Chupacabra adalah makhluk legendaris dalam cerita rakyat Amerika dan lebih dikenal sebagai kambing penghisap yang meminum darah korbannya. Jadi hewan yang menyerang Clyde malam itu adalah Chupacabra. Tidak berselang lama, Clyde datang bersama Candy. Ketika Craig mencoba menyampaikan pesan Shipley mengenai Chupacabra, Clyde justru langsung marah dan mengajak mereka segera mengikuti dia. Well then, don't talk shit you don't know shit about. Sampai di sebuah pondok yang menjadi tempat mereka menginap, Clyde yang terus batuk ini mengajak mereka berkeliling. Sementara itu, Lance mencoba menggoda Candy. Clyde menunjukkan beberapa titik pada sebuah peta di mana mereka bisa berburu rusa, tapi dia memperingatkan agar mereka tidak menyeberang ke properti milik Billy. Mendapati Candy yang berasik-asikan dengan Lance yang baru dia kenal, sontak Clyde menjadi marah dan mengajak dia segera pergi. Selang beberapa waktu, Craig mencoba menghubungi sang kekasih. Sayang kekasihnya ini berkata tengah berada dalam sebuah pesta sehingga tidak bisa mendengar suara Craig dengan jelas dan langsung mematikan telepon. Parahnya, baru saja Craig akan curhat kepada Lance, ternyata kekasih Craig tadi menelpon Lance dengan mesra tanpa disadari oleh Craig yang ada di situ. Pada malam hari setelah menyantap makanan, Jerry mendengar suara sehingga memutuskan pergi. Sepeninggalan Jerry, Craig berniat mengungkapkan sesuatu. Namun secara mengejutkan, Jerry melemparkan tubuh seekor hewan ke tengah mereka. Hal ini sempat membuat Tom kesal, tapi Jerry meminta maaf dan memaksa dia kembali duduk. Setelah tenang, Craig melanjutkan perkataannya. Lantas seraya menunjukkan sebuah cincin, Craig mengungkapkan kalau dia berencana melamar sang kekasih. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Lance menyemprotkan minuman ke arah Jerry dan mulai bersikap aneh serta memohon izin untuk tidur. Melihat sikap Lance tersebut, Craig memaksa Tom untuk memberitahu penyebabnya.
Alhasil terpaksa Tom mengatakan bahwa Lance berselingkuh dengan kekasih Craig sembari menunjukkan sebuah foto. Tetapi Craig menolak untuk percaya kalau pria yang bersama sang kekasih adalah Lance, kendati foto itu tetap membuat dia terguncang. Pada tengah malam Lance pergi seorang diri. Ternyata dia mendatangi garasi Clyde untuk bertemu dengan Candy. Di dalam garasi, secara mengejutkan Candy menerkam dan mengajak dia bercocok tanam. Hingga tiba-tiba setetes darah mengenai wajah Lance. Mengira Candy sedang sakit, akhirnya Lance memutuskan untuk menyudahi kegiatan itu dan mencoba pergi. Naas Candy yang berubah menjadi zombie langsung menyerang dia. Keesokan pagi, Jerry yang merupakan sepupu dari Craig berencana untuk membalas sakit hati Craig dengan menghabisi Lance saat mereka berburu dan membuatnya seolah suatu kecelakaan. Tapi Craig menolak rencana tersebut. Tidak berselang lama Tom memberitahu kalau Lance sudah tidak ada sehingga berasumsi dia berangkat terlebih dahulu. Oleh sebab itu mereka juga mempersiapkan diri untuk berangkat berburu. Singkat waktu perjalanan pun dilakukan. Dalam perjalanan mendadak Tom meminta berhenti dan memutuskan memulai perburuan dari situ. Namun kedua rekannya tetap melanjutkan perjalanan untuk berburu di tempat lain. Tidak berselang lama Craig melihat seekor rusa dan setelah bidikannya tepat peluru pun dia lepaskan. Namun sayang dia menyadari tembakan tersebut justru mengenai Clyde yang tiba-tiba ada di sana. Mendapati Clyde masih bergerak maka Craig mengajak Tom menolong. Meski wajah Clyde terlihat sudah mengerikan. Manakala akan dibawa pergi, dengan perlahan Clyde mencoba menggigit Craig. Beruntung di waktu yang tepat Jerry datang menumbangkan dia. Kejadian ini sontak membuat mereka marah dan menyita senjata Jerry. Tapi Jerry yang melihat Clyde masih bangkit kembali memberondong dia dan berkata Clyde sudah menjadi zombie. Sayang Craig tetap melarang Jerry membidik kepala Clyde. Tidak jauh dari situ mereka menemukan tubuh rusa yang sudah tercabik-cabik. Kendati begitu Craig masih juga tidak percaya dan memaksa untuk membawa tubuh Clyde ke kota. Malang di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh Shipley. Shipley berkata dia baru saja mendengar beberapa kali suara tembakan dan meminta mereka untuk menunjukkan tanda yang harus diberikan pada telinga hewan buruan agar dianggap legal. Khawatir Shipley menemukan tubuh Clyde, maka Craig mencoba menghalangi. Lantaran Shipley tidak peduli, terpaksa Jerry membius dia, yang tentunya membuat mereka semakin marah. Namun tiba-tiba Craig mendapati Clyde telah menghilang dari bak mobil mereka. Oleh karenanya mereka berniat mencari Lance, tapi Tom yang menolak terlibat dengan tindakan brutal Jerry memutuskan pergi seorang diri hingga tanpa sadar dia memasuki wilayah Billy Ray. Pada malam hari Craig dan Jerry sampai di garasi milik Clyde. Di depan garasi Craig menemukan jaket milik Lance. Bersama dengan itu terdengar suara benda jatuh dari dalam garasi. Merasa penasaran Craig memutuskan masuk. Di dalam, suara benda-benda yang berjatuhan semakin jelas terdengar sampai tiba-tiba Jerry muncul mengejutkan dia. Tatkala Jerry menyalakan obor, akhirnya mereka melihat keberadaan Lance. Di sini Jerry mencoba memberitahu kalau Lance sudah menjadi zombie seperti Clyde tadi, namun Craig masih juga tidak percaya. Sejurus kemudian sang zombie meniup obor tersebut. Alhasil tunggang langgang mereka bergegas memasuki mobil. Parahnya Craig lagi-lagi melarang Jerry menghabisi sang zombie dan berniat membawa dia ke rumah sakit. Mendengar ide tidak masuk akal ini, Jerry langsung membenturkan pintu mobil pada zombie tersebut. Selanjutnya Craig memaksa untuk tetap membawa Lance. Pada waktu yang sama di pom pengisian bahan bakar, ternyata Clyde melakukan serangan terhadap sejumlah warga yang sedang berkumpul. Sementara itu, Craig dan Jerry yang memapah Lance sampai ke kabin, lalu mengurung dia di toilet. Sesaat kemudian Tom menghubungi Craig, tapi dari sambungan telepon hanya terdengar suara gaduh dan teriakan Tom yang meminta tolong. Oleh sebab itu, Jerry memutuskan keluar seorang diri mencari Tom dan memperingatkan Craig agar menghabisi zombie yang ada di toilet. Di sebuah restoran terlihat para zombie masuk dan menatap ke arah mangsa mereka. Beralih pada Jerry, di wilayah Billy Ray dia menemukan mobil dan ponsel milik Tom serta jejak di tanah.
Di kabin, Craig melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa di daerah Texas Selatan dilaporkan tentang terjangkitnya sebuah penyakit mirip flu. Lebih dari 150 kasus penyerangan sudah terjadi dalam setengah jam terakhir. Gejala yang ditunjukkan oleh orang terinfeksi adalah memudarnya warna kulit, darah yang keluar dari mata, hidung, dan mulut, kemudian kehilangan kemampuan motorik, serta perilaku agresif kepada siapa saja. Bersama dengan itu, zombie Lance berusaha mendobrak pintu toilet. Merasa tidak sanggup menahan pintu, maka Craig bergegas mengambil stik biliar. Tapi akibat sang zombie terus maju, terpaksa Craig harus menyerang dia. Sayang, zombie ini justru menerkam Craig. Dalam posisi terjepit, Craig akhirnya berhasil membius sang zombie. Pada waktu yang sama, Jerry sampai ke markas Billy dan mendapati Tom sedang dibully. Begitu berhasil masuk, Jerry langsung memerintahkan mereka berhenti. Sialnya, Billy juga menodong dia dari belakang. Di kabin, sang zombie kembali bangkit dan mencoba menyerang Craig. Terdesak dengan serangan ini, tidak sengaja dia memberikan sebuah brownies ke mulut zombie tersebut. Rupanya, brownies mengandung ganja ini membuat sang zombie berubah menjadi tenang. Kembali ke markas Billy, saat dia tengah berceramah di hadapan Tom dan Jerry, tiba-tiba sesosok zombie masuk. Tapi kawanan gangster yang mengira itu hanyalah wanita penghibur biasa justru asik menikmati dia. Kesempatan ini digunakan oleh Tom dan Jerry untuk melepaskan diri. Menyadari hal itu, Billy mendatangi mereka, namun dengan cepat dihajar oleh Jerry yang langsung mengajak Tom kabur. Dalam perjalanan, mobil mereka sempat menabrak sesuatu, namun Jerry tetap melaju. Di kabin, kekasih Craig menelpon dia. Saat Craig mencoba bertanya mengenai hubungannya dengan Lance, sang kekasih kembali menyudahi panggilan. Sikap ini membuat dia benar-benar sadar kalau mereka sudah berselingkuh. Dalam perasaan sakit, Craig berbicara kepada Lance. Anehnya, zombie ini bisa berbicara normal untuk membantu Craig mengatasi rasa rendah diri yang dia alami. Di pom pengisian bahan bakar, Jerry memutuskan berhenti untuk buang air besar dan terpaksa meninggalkan Tom karena tidak ingin ikut. Sepeninggalan Jerry, Tom yang melihat noda darah bekas tabrakan di mobil mereka mencoba keluar untuk membersihkan. Ketika sedang asik, tiba-tiba seorang pria berdiri menatap dia. Malang mobil terkunci dari dalam. Khawatir pria itu adalah zombie, maka Tom melempar dia dengan alat pembersih. Namun ternyata pria ini bukanlah zombie dan menatap dia lantaran Tom terlihat seperti orang aneh yang mengenakan kantong plastik sebagai baju. Bersama dengan itu, secara mengejutkan sesosok zombie menyerang sang pria dari belakang. Belum puas menyantap pria tersebut, si zombie langsung berhamburan mengejar dan berhasil menerjang Tom. Dalam kondisi terjepit, terpaksa Tom menghabisi sang zombie menggunakan kalung salib. Selesai kejadian, akhirnya Jerry pun datang. Rape you or anything, did he? Di kabin, Craig kembali terbangun dan menyadari Lance kembali mengganas dengan mata sangat merah dan mencoba menyerang dia. Hingga secara tidak sengaja sang zombie menerjang gunting yang dipegang oleh Craig. Di waktu yang sama, Tom dan Jerry sampai. Melihatnya, Jerry berkata bahwa otak sang zombie harus dihancurkan. Tapi seperti biasa, Craig tetap keras kepala dan menganggap Lance masih manusia. Bersama dengan itu, ponsel Lance berdering, di mana ternyata yang menghubungi adalah kekasih Craig. Lantas dengan berpura-pura sebagai Lance, dia mendengar sang kekasih yang khawatir perselingkuhan mereka ketahuan. Parahnya lagi, kekasih Craig ini juga berkata sudah tidak sabar menunggu kedatangan Lance. Mendengar itu, sontak Craig tidak dapat berpura-pura lagi dan langsung mematikan ponsel. Melihat sang zombie yang bangkit lagi, maka dengan penuh amarah, Craig menembak zombie tersebut dan juga ponselnya yang kembali berdering. Tidak lama kemudian, mereka melihat segerombolan zombie yang sangat banyak berdatangan. Bahkan ada pula yang bisa mengendarai mobil. I didn't know they could drive. Oleh sebab itu, mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Sayang mobil tersebut kehabisan bahan bakar sehingga terpaksa harus kembali ke dalam kabin dan memasang barikade. Sedangkan di luar, para zombie mulai mengepung kabin itu. Berikutnya Jerry mengeluarkan persenjataan yang dia bawa dan meminta mereka memilih senjata. Kemudian mereka berencana mencari bahan bakar yang sebelumnya disediakan oleh Clyde. Lantas dengan bermodal sebuah katana, Jerry memutuskan keluar menghadapi kawanan zombie yang mengepung.
Begitu berhasil menghabisi semua zombie yang menghalangi jalan, Jerry bergegas mencari bahan bakar. Sementara di kabin, Craig berusaha menahan gempuran para zombie yang mencoba mendobrak pintu depan. Melihat zombie menerjang Jerry, maka Tom segera menghabisi zombie tersebut. Namun tiba-tiba sesosok zombie sudah berdiri di sampingnya dan berusaha menyerang. Selang beberapa saat, Jerry berhasil masuk dan mendapati Tom yang sibuk menghabisi zombie tadi. Melihat para zombie yang juga merangsek masuk, dengan cepat Jerry menghabisi mereka. Malang ketika akan menyelamatkan Tom yang ditahan oleh zombie di luar, senjata Jerry justru mengenai Tom. Naasnya lagi, para zombie berhasil menarik Tom keluar. Akibat semakin banyak zombie yang masuk, Craig dan Jerry harus bertahan. Tepat ketika semua zombie di dalam pondok tumbang, sebuah cahaya menyinari mereka. Rupanya yang datang adalah Sipli. Sayang, para zombie yang ada di luar kembali berusaha masuk menyerang mereka. Merasa tidak ada pilihan lain, terpaksa mereka membakar kabin tersebut. Melihat mereka yang memasuki mobilnya, tentu saja Sipli memerintahkan mereka keluar. Tapi mereka memaksa dia meninggalkan tempat itu dan berjanji akan menjelaskan nanti. Sayang, Sipli tidak mau tahu. Bersama dengan itu, sesosok zombie akhirnya menerjang dia. Kesempatan itu awalnya akan digunakan oleh Jerry untuk segera membawa mobil tersebut pergi. Tapi akibat kunci tidak ada, terpaksa dia harus berusaha menyalakan dengan cara yang berbeda. Dari kursi penumpang, Craig melihat Tom yang telah menjadi zombie dan memohon untuk tidak ditinggalkan. Saat Craig hanya bisa meminta maaf kepada Tom, Jerry berhasil menyalakan mobil dan membawa mereka pergi. Dalam perjalanan, Craig memutuskan untuk membuang cincin yang akan dia berikan kepada sang kekasih dan meminta maaf karena telah memarahi Jerry. Lalu tidak sengaja mobil mereka menabrak seekor rusa. Tidak ingin perburuan menjadi sia-sia, akhirnya mereka membawa rusa tersebut. Namun mereka berdua tidak menyadari kalau telah mengangkut zombie Carla bersama mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.